prestasi remaja di Kalimantan Barat gitu ya. Dan sebelumnya gitu Sahabat Kreatif, kita coba kenalan dulu dengan Bang Sarfandi gitu ya, yang merupakan, ini kalau Andre nggak salah berarti bener nih Bang ya. Ini ketua DPD-nya nih ya untuk gradasi Kalbar ya, bener nggak Bang? Alhamdulillah, ya benar. Alhamdulillah benar. Oke. Nah kalau Kak Septiana di sini sebagai wakil sekretaris satu ya. Iya, benar sekali. Waduh, hebat ya, keponya Andre luar biasa nih. Oke, nah Waduh. Bang, ini mungkin sahabat kreatif yang ada di rumah juga pengen tahu gitu ya. Mungkin sebelum kita ke gradasi kalbarnya, mungkin sahabat yang perlu dikasih tahu adalah tentang literasi digital. Nah, itu sebenarnya apa sih Bang? Sebelum nanti kita kenalan dengan gradasi kalbar ya Bang ya. Mungkin sahabat harus tahu dulu nih, literasi digital itu apa sih sebenarnya gitu kan. Karena banyak banget nih ya referensinya ya untuk makna dari literasi digital itu sendiri. Nah, mungkin Bang Sarfandi atau nanti mungkin mau ditambah dengan Kak Septiana silakan juga nih. Siap. Oke, gimana nih Bang Sarfandi? Mungkin bisa Boleh. dijelaskan dulu nih Bang. Ya, boleh Mbak Ulan dulu dari generasi milenial dulu, silakan. Oke, silakan Waduh, yuk. oke kalau gitu kesempatan buat saya duluan. Izin Oke. untuk melangkahi ketua ya. Ya, Jadi kalau menurut kami, Mm-mm. literasi berbasiskan digital ini merupakan salah satu social movement dalam mensosialisasikan penggunaan teknologi yang berbasiskan digital untuk membangun pengetahuan dan komunikasi secara baik dan efektif. Jadi itu literasi yang berbasiskan digital gitu, Bang. Mungkin ada Oke. tambahan dari Bang Nah, Sarfandi mungkin? mungkin Bang Sarpandi mau nambahin Bang? ya intinya kurang lebih begitu Bang Andre. Jadi Oke. intinya ini kan tentang pengetahuan-pengetahuan digital, kecakapan, juga penemuan atau menggunakan digitalisasi itu dengan baik dan benar lah pada intinya. Makanya tercetuslah adanya gradasi Kalbar ini. Oh, oke Seperti itu. oke. Jadi itulah yang membuat kenapa gradasi Kalbar ini sendiri tercipta gitu ya. Iya, betul. Oke, nah mungkin kalau kita udah tahu secara permukaan gitu ya terkait dengan literasi digital, nah mungkin kita akan coba kenalan dengan gradasi Kalbar nih ya, atau generasi digital Indonesia Kalbar. Nah ini kapan kapan dibentuknya nih Bang? Siap. Jadi sebenarnya sudah terbentuk sudah 2 tahun yang lalu nih Bang, udah mengarah ke 2 tahun. Mm-mm. Jadi Kalimantan Barat baru sekarang ini juga baru running nih ya, baru running. Teman-teman gradasi ini sudah membentuknya sebenarnya sudah lama, tapi baru tercetuskan 2 tahun yang lalu. Jadi ini dengan Pak Ketuanya saat ini kan Pak Ketum kan Bang Oni. Mm-mm. Jadi beliau ini juga salah satunya adalah pemilik lembaga kursus juga. Jadi Mm-mm. sama seperti saya. Jadi teman-teman pendirinya adalah teman-teman pendirinya banyak, rata-rata udah sekitar 90%-an itu adalah pemilik lembaga kursus dan pelatihan. Nah, sama juga seperti di Kalbar ini karena kebetulan saya punya lembaga kursus, jadi jaringan-jaringan teman-teman lembaga kursus akhirnya memberikan mandat kepada saya Mm-mm. untuk membentuk program komunitas gradasi ini di Kalimantan Barat. Ini baru terbentuk nih dan mungkin April itu akan kita mulai pelantikan. Seperti itu sih, Bang Andre. Oh, berarti nanti bulan April ini baru mau dilantik nih ya untuk pengurus Baru tetapnya nih ya. pelantikan. Kita lagi menyiapkan konsep-konsepnya, Mm-mm. menyiapkan struktur organisasinya Mm-mm. dari wakil ketua, sekretaris bendahara dengan kekuatan yang sesuai dengan bidangnya. Ada perwakilan milenial, ada perwakilan juga yang generasi yang ke atas seperti saya. Nanti ada bidang 1 dan bidang 7 tuh Bang. Jadi Ah, artinya kami juga melibatkan teman-teman dosen mm-mm. yang ada di Pontianak, bahkan di Bengkayang juga ada itu. Jadi supaya kita betul-betul sesuai dengan tupoksi kami ini gradasinya apa. Jadi perwakilan semua kampus itu juga kita libatkan. Seperti itu sih. Wow, kolaborasinya banyak banget berarti ini ya. Harus harus banyak Bang Ah, supaya kita bisa menggapai ke seluruh unsur. mm. Jadi biar cepat literasi digital untuk di Kalimantan Barat. Oke. Nah, kalau yang Abang bilang literasi di Kalimantan Barat ini supaya cepat. Emangnya kalau untuk di saat ini seperti apa sih, Bang? Mungkin biar sahabat kreatif juga tahu nih. Siap.
Jadi kami barusan selesai merekrut teman-teman pandu digital yang ada di Kalimantan Barat. Mm-mm. Jadi pandu digital ini harapan kita sebagai pendamping literasi digital untuk ada lima bidang kemarin, ada bidang UMKM, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada bidang pertanian dan perkebunan. Kalau nggak salah satu lagi apa itu ya Mbak Ulan ya? Ada wisata, pariwisata tuh Wisata. Bang Andre. Jadi ada 5 fokus dari pembentukan pandu digital yang diinisiasi oleh Kominfo. Mm-mm. Jadi dari Kalimantan Barat itu ada 154 yang sudah terdaftar, yang Wow. mendaftarkan diri menjadi pandu digital, sinkron atau kerjasama antara Kominfo dan Gradasi se-Indonesia. Khususnya Kalimantan Barat itu 154. Dan kebetulan dari 154 ini, Kalimantan Barat itu terbanyak ketiga di Indonesia yang sudah mendaftar. Nah, kota yang terbanyak itu kota Pontianak yang terbanyak pendaftarnya seluruh Indonesia. Wow. Jadi belum pelantikan, tapi teman-teman luar Biar biasa. rame ya. Ramai sekali Harus rame. Ya betul harus ramai, makanya Pontianak salah satu kota tertinggi di Indonesia yang mendaftar di Pandu Digital. Sayangnya lulus kemarin ada 64 tuh Bang. Mm-mm. Ada 64 pandu digital yang lulus. Nanti ada 3 batch. Ada batch merah, batch biru, batch hitam kalau nggak salah. Jadi batch merah ini khusus yang latar, yang mula, Mm-mm. pemula. Mm-mm. Nanti ada batch Biru. biru dan batch hitam. Jadi itu nanti ada peruntukannya untuk pendamping literasi digital untuk 5 poin tadi, 5 program tadi, baik itu UMKM, pendidikan, pertanian, kesehatan maupun pariwisata. Seperti itu Bang Andre. Wow, ini keren banget sih sahabat kreatif ya. Ini Ya. ini memang harus segera ditetapkan semuanya gitu ya Bang ya. Biar Ya, komunitas betul. ini semakin lancar pergerakannya gitu ya Bang ya. Amin. Harapan kita gitu Bang. Nah, Nah, dengan terbentuknya Pandu Digital ini kan harapan kita 5 pertama ini kan difokuskan 5 dulu program dari Kominfo, dan kebetulan gradasi ini bukan hanya milik Kominfo aja gitu. Sementara seluruh kementerian juga udah join dengan gradasi pusat gitu kan. Salah satunya dari Kemdikbud yang lebih fokus ke ini Direktorat Vokasi. Kemudian ada lagi juga teman-teman pusat itu juga udah gerilya untuk merapat ke ini Kementerian Desa dan lain sebagainya. Jadi udah mulai bergerak nih gitu. Jadi karena bukan ke satu instansi saja Kominfo untuk milik semua kedinasan seperti itu. oke. Tapi kalau untuk keberadaan gradasi sendiri, ini kan kalau di Kalimantan Barat kan baru sekitar 2 tahun. Kalau itu untuk secara nasional itu udah dari kapan tuh Bang kalau boleh tahu nih Bang? Enggak, justru Kalbar itu baru ini Bang, baru ini, baru 1 bulan 2 bulan ini. Baru Yang 1-2 nasional itu bulan 2 ini tahun, ya. Bang. Nah, nasional 2 tahun ya. 2 tahunan. Kalbar baru sebulan 2 bulan ini baru running, kita makanya baru pelantikan. Mhm. Seperti itu. Oke. Justru nasionalnya yang udah lama nih Bang ya. Iya, Andre nasional kira sudah. tadi wah kayaknya gradasinya yang di Kalimantan Barat yang udah lama gitu ya. Ternyata masih baru gitu ya Bang ya. Betul, Oke. masih baru. Nah, masih baru di Kalimantan Barat nih sahabat kreatif dan nanti baru akan dilantik di bulan April nih Bang ya. April. Oke. Nah, Bang, ini juga Andre mau kasih tahu ke sahabat juga kalau ini ditayangkan di IG-nya Pro2 Pontianak gitu ya. Jadi sahabat Siap. bisa nonton langsung di IG-nya Pro2 Pontianak _ gitu ya. Nah, jadi bisa ngelihat wajahnya Bang Sarfandi, wajahnya Wah, mantap. Kak Ulan gitu ya. Ada di situ nongol nih sahabat kreatif ya. Ya. Oke. Nah, Kak Ulan, Andre mungkin ke Kak Ulan dulu, geser dulu ya Bang Sarfandi ya. Iya, siap. Nah, Kak Ulan ini kan sebagai bilangnya gimana ya? Sebagai millennials yang terjun ke dunia ini gitu ya kan. Nah, apa yang membuat seorang Ulan sendiri itu apa ya, merasa mempunyai tanggung jawab untuk berada di sini gitu, untuk ikut menjadi bagian dari gradasi Kalbar gitu. Karena saya yakin bahwa teknologi ini bisa mampu mengubah segalanya ya. Bukan Wah. mengubah segalanya sih, tapi di zaman sekarang ini kita harus siap bersaing. Dengan apa salah satu caranya ya dengan teknologi itu, apalagi di daerah Kalbar yang mungkin masih sebagian yang bahkan dengan teknologi yang masih belum bisa memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, disitulah saatnya kita masuk untuk memajukan dan berkolaborasi membangun negeri.
Itu Oh. tujuan saya gitu. Jadi memang karena pengen memanfaatkan teknologi itu sendiri gitu ya. Ya, mengenalkan gimana sih teknologi itu, apa sih manfaat terbesarnya di dunia sekarang ini. Apalagi kan pas saat pandemi ini kita sangat merasakan betapa pentingnya teknologi. Udah jadi keseharian kita lah, sekarang udah berkaitan dengan teknologi gitu. Apa-apa udah digital. Oke. Salah satunya ini sekarang. Salah satunya kayak gini ya. Ini yang udah bisa kita rasakan ya. Iya, Oke, oke, oke. Nah, betul. oke, nah nanti abis ini Andre masih pengen ngobrol, pengen tahu juga gitu ya, dan kaitannya dengan prestasi remaja di Kalimantan Barat nih, sahabat kreatif ya. Seperti apa gitu ya untuk yang namanya literasi digital itu sendiri gitu ya, sahabat. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Bang Sarfandi dan juga bareng sama Kak Ulan tentunya di sore hari ini, sahabat. Kita break dulu, pokoknya jangan kemana-mana, stay di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Indah tentangmu indah kan tersisa di harapan membuatku mengerti karena aku manusia yang terbiasa
Itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, Indah, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Pekan Tilawatil Quran RRI ke-51 dengan kategori lomba, tahfiz, tilawah, dan tausiah. Syarat peserta usia 17 sampai dengan 30 tahun, dibuka untuk umum dan peserta mengikuti lomba melalui virtual Zoom. Peserta dapat mendaftarkan di website www.ppid.rri.co.id atau bisa melalui website www.rri.co.id. Pendaftaran dibuka dari 15 Maret sampai dengan 10 April 2021. Pekan Tilawatil Quran RRI ke-51 Road to Palembang. Pendaftarannya gratis. Segera daftarkan diri Anda. Numpang tempat nampang generasi kreatif. Waldo FM, suara kreativitas. Masih di Pro 2 Pontianak, Sahabat Kreatif, dan masih bareng sama Andre menemani sore harinya kamu, dan juga masih bareng sama teman-teman dari Gradasi Kalbar nih ya, diwakili oleh Bang Sarpandi dan juga diwakili oleh Kak Wulan ya di sore hari ini, Sahabat Kreatif. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol Sahabat Kreatif di sore hari ini, dan Andre juga masih penasaran nih ya tentang Gradasi Kalbar tentunya, Sahabat Kreatif ya. Bang, kalau boleh tahu, visi misi untuk di Kalimantan Barat sendiri untuk Gradasi Kalbar apa nih Bang? Apakah sama dengan visi misi yang ada di pusatnya atau gimana nih Bang? Untuk visi misi sendiri sebenarnya kita menyesuaikan tetap sama sebenarnya di organisasi kita dari pusat, kemudian dari DPD maupun DPC. Tinggal realisasi program juga sama, padahal menyesuaikan dengan lokal kita ya, menyesuaikan dengan lokal. Kalau di Kalbar menyesuaikan di Kalbarnya. Kalau DPC juga menyesuaikan dengan potensi lokal dan menyesuaikan dengan problem yang dihadapi oleh teman-teman gradasi yang ada di daerah. Karena itu problemnya beda-beda Bang. Jadi beda-beda, termasuk mungkin di daerah jauh sana kan, mungkin juga terkait sinyal, terkait informasi juga mungkin belum mengerti teman-teman, mungkin ada juga seperti itu. Jadi tetap visi misi kita menginduk kepada pusat intinya. Oke, berarti kurang lebih seperti yang di pusat itu sama ya Bang ya? Sama. Nah, mungkin Sahabat Kreatif yang di rumah pengen tahu juga nih Bang, visinya apa sih sebenarnya kalau dari Gradasi Kalbar sendiri? Kalau dari Gradasi Kalbar itu sendiri intinya adalah visi kita menjadikan Gradasi sebagai organisasi penggerak literasi digital nasional Bang, secara nasional, yang hadir untuk mengedukasi masyarakat dalam percepatan transformasi literasi digital. Jadi kebetulan kita sudah 2 tahun dan ini sudah mulai lebih cepat lagi karena pandemi kan, pastinya ini adalah salah satu sebuah organisasi yang arah ke depan adalah mempercepat literasi digital secara nasional. Makanya pembentukan kita pun juga dari DPD itu udah mengarah ke DPC. Karena gradasi itu sendiri ada ini juga Bang, satkernya, satuan kerja yang nanti diklaster lagi gitu kan. Jadi satuan kerja masing-masing teman-teman itu ada juga tupoksinya sendiri-sendiri seperti itu. Itu untuk visinya Bang, untuk menjadikan Gradasi sebagai organisasi penggerak literasi digital secara nasional. Oke, berarti menjadi tangan-tangan dari Gradasi pusat gitu ya Bang ya, secara nasional gitu ya Bang ya. Secara nasional. Nanti tinggal diterjemahkan di setiap daerah-daerah sesuai dengan potensi lokalnya. Oke. Karena memang yang kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat sendiri potensi untuk membangun jiwa-jiwa entrepreneur itu banyak banget ya Bang ya. Apalagi berbasis digital juga gitu ya Bang ya. Betul. Sangat-sangat banyak sekali, dan memang kita pengen bersinergi dengan organisasi-organisasi lain Bang. Karena literasi digital itu tidak hanya ini, bahkan semua
ini juga kayak tukang juga saat sekarang juga perlu di literasi digitalnya bang, tukang gitu kan. Jadi Iya. sekarang ini sudah semua bidang, semua organisasi, semua profesi juga butuh literasi digital. Makanya saat sekarang umum sih bang. Jadi memang gradasi sangat dibutuhkan lah saat ini. Tentunya bersinergi. Kami tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi Iya. bersinergi dengan organisasi-organisasi yang sudah berjalan, yang punya anggota. Jadi kita pun juga siap bersinergi dengan teman-teman anggota yang lainnya, organisasi lainnya. Seperti Oke. itu. Berarti kalau sekarang nih udah berkolaborasi tadi dari Pandu sendiri tadi udah ya Bang ya. Ya, Itu yang di sudah. dalamnya udah banyak banget, udah terkumpul dari berbagai bidang juga gitu ya. Ya, dengan Kominfo juga bidang-bidang bidangnya juga banyak, ada 50 berkata, tak lagi halus lembut menyapa telinga seperti dahulu. Ada apa sebenarnya dengan perasaanmu? Apa ada yang salah dari caraku memperlakukan dirimu? Sungguh aku cemburu saat kau sapa dia di depan mataku. Ingin rasanya aku berlari dan coba memaki dirimu. Sungguh aku kecewa, tak tahu bagaimana. Haruskah ku relakan yang pernah terjadi dan tinggalkan dirimu? Ini tak biasa, tatap matanya buatku jadi gila. Kau dan dia mengaku saja teman apa teman. Cara bicaranya sungguh berbeda, seakan punya salah. Kau dan dia mengaku saja teman apa teman. Sungguh aku kecewa, tak tahu bagaimana. Haruskah ku relakan yang telah terjadi, tinggalkan dirimu? Ini tak biasa, tatap matanya buatku jadi gila. Kau dan dia mengaku saja teman apa teman. Cara bicaranya sungguh berbeda, seakan punya salah. Kau dan dia mengaku saja teman apa teman. Cara bicaranya sungguh berbeda. Kau dan dia mengaku saja teman apa teman. Teman apa teman. Teman apa teman. Numpang, Nampang. numpang nampang, tempat nampang generasi kreatif. Raudo FM, suara kreativitas. Oke Sobat Kreatif masih di Pro 2 Pontianak dan masih di program Numpang Nampang bareng sama Andre dan juga bareng sama Bang Sarfandi dan juga Kaula nih dari Gradasi Kalbar. Dan mohon maaf Sahabat Kreatif tadi ada sedikit terjadi kendala teknis gitu Sahabat Kreatif ya, dan kita udah terhubung kembali dengan
Bang Sarfandi dan juga Kak Ulan. Maaf banget ya Bang ya, Kak ya tadi ya. Kepotong pembicaraannya. Oke. Oke, nah Bang Sarfandi mungkin Andre dan Sahabat Kreatif pengen tahu juga nih ya, nanti ke depannya setelah dilantik gitu ya, itu akan dilakukan program kerja yang mana dulu nih Bang untuk supaya bisa langsung diaplikasikan ke masyarakat seperti itu. Ya, halo Bang Sarfandi, Kak Ulan. Dengar suara? Iya, udah. Oke, Oke. sip. Biasa Nah. Bang. Oke, nah Bang Sarwandi mungkin bisa kasih tahu ke sahabat nih, program kerja apa nih nanti yang akan langsung dilaksanakan setelah dilantiknya pengurus-pengurus yang sudah ditetapkan nantinya. Oke, siap. Jadi kita sekarang ini kan lagi bikin, sebenarnya kita pun juga lagi udah nyiapin nih, bukan hanya setelah pelantikan baru nyiapin, sekarang pun juga sudah persiapan teman-teman bidang 1 sampai bidang 7. Jadi bidang 1 sama bidang 7 itu udah sesuai dengan profesi teman-teman yang sudah masuk di kepengurusan. Jadi mengalir organisasi kita ini karena teman-teman ini kan banyak profesinya yang beragam nih Bang, beragam kesibukan, beragam pekerjaan yang mana kita ajak nih, yuk kita bangun gradasi Kalbar, dalam hal ini kita kirimin gitu kan sebuah profil. Jadi intinya saya ajak teman-teman pun juga yang sesuai dengan profesi mereka dan yang kira-kira senangnya di mana gitu. Nah, udah senang, udah kenal, udah senang, itu pastinya mereka akan mengikuti arah kita secara bersama-sama. Nah, sekarang ini kami kemarin sudah bekerja sama dengan DPP melalui program Kominfo sudah melakukan seleksi ini untuk pandu digital. Nah, pandu digital ini kan sekalbar nih Bang. Iya. Jadi dari semua kabupaten kota sudah terlibat. Nah, pemegang pandu digital yang lulus Kalbar ini akan kita libatkan secara langsung menjadi anggota gradasi di kabupaten kotanya. Nah, setelah itu baru kita realisasikan program ini dari daerah sampai ke kabupaten kota, yang mana juga akan bersinergi dengan teman-teman pemilik lembaga kursus dan pelatihan yang ada di kabupaten kota yang sudah jalan nih membina masyarakat yang putus sekolah, membina masyarakat yang masih belum bekerja, yang butuh yang kadang-kadang juga kawan-kawan di lembaga ini kan ada program yang dibantu oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja untuk membina, melatih secara gratis dengan persyaratannya mungkin yang belum bekerja, juga yang belum ini, tapi dengan usia produktif. Nah, teman-teman inilah yang akan kita gerakkan ke teman-teman peserta-peserta yang dilatih secara gratis di lembaga kabupaten kota. Tentunya di literasi digitalnya akan kita kuatkan supaya supaya cepat transformasi literasi digitalnya tetap terserap di kabupaten kota. Intinya itu pertama, kita bentuk DPC Bang. Bentuk DPC, kemudian DPC juga yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya juga pendamping UMKM, yang mana saat ini kan UMKM lebih diprioritaskan oleh pemerintah nih Bang. Jadi untuk UMKM sebagai pendobrak ekonomi nasional. Jadi tentunya tugas kami berat nih, termasuk teman-teman pandu digital untuk meliterasi UMKM ini sebagai ujung tombak dari perekonomian nasional. Seperti itu sih Bang. Oke. Langkah-langkah awal. Wah, ini udah mulai bergerak ya sama kreatif ya. Jadi nggak nunggu-nunggu nanti dilantik gitu ya sahabat, tapi memang udah dapat dirasakan gitu ya di kalangan yang sudah menjadi target gitu ya untuk dari teman-teman gradasi Kalbar sendiri ya Bang ya. Iya Bang, betul. Harapan kami begitu. Jadi langsung kita running aja gitu kan. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu dulu gitu ya Bang, nggak perlu nunggu-nunggu ya. Karena pelantikan itu hanya simbolis, kemudian kita pun juga mengenalkan kepada instansi terkait yang mungkin punya program literasi, oke dong, yuk gandeng kami gitu kan. Mungkin libatkan kami di bidang apakah kira-kira yang bisa kami penuhi seperti itu. Jadi kita kalau jalan sendiri-sendiri ini susah kan. Kalau berkolaborasi kita kuat, tentunya situ. Itu biasanya salah satu juga motonya gradasi itu Bang.
Oke. Sendiri kita hebat, berkolaborasi kita kuat. Wah, benar. Oke, yang pastinya untuk membangun negeri ya Bang ya. Iya pasti. Oke. Oke, nah ini kalau kalau ke dari sisi generasi milenialnya sendiri gitu ya Bang ya, yang mungkin ini mungkin bisa diwakilkan sama Kak Wulan gitu. Nah, Betul. kalau Kak Wulan sendiri Waduh. merasakannya gimana nih? Maksudnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muda nih ya supaya literasi digital ini tuh rata gitu di kalangan anak muda. Apalagi nih kan kita tahu anak muda ini apa ya? Mungkin bisa menggunakan teknologi, tapi kadang kurang bijak untuk menggunakan yang namanya teknologi itu sendiri. Nah, itu gimana tuh, Kak? Nah, itulah salah satunya tugas kami sebagai pandu digital yang untuk mengedukasi mereka dan memfasilitasi mereka bagaimana bijak dalam pemanfaatan media sosialnya, teknologinya gitu. Nanti kita akan turun sebagai fasilitator pada masyarakat, khususnya generasi milenial. Sebenarnya kalau untuk gradasi ini tidak menutup kemungkinan untuk generasi X, Y maupun Z. Nah, untuk belajar memanfaatkan teknologi itu sendiri. Nah, di sini kita akan memberikan pengetahuan. Pengetahuan itu dalam bentuk seminar, pelatihan. Nah, itu akan kita berikan tahu manfaatnya. Bahkan akan praktek langsung. Apa sih manfaatnya jika kita bijak dalam bersosial media ataupun memanfaatkan teknologi seperti itu, Bang. Jadi ada aksinya langsung, nggak hanya teori tapi praktik juga. Oke, berarti nggak hanya teori, praktek juga ya harus gitu ya untuk anak-anak muda Ya, gitu ya. harus. Oke, nah kalau contoh kecil dari yang mungkin harus kita lakukan nih sebagai anak muda nih, Kak Wulan, itu gimana tuh untuk apa yang namanya memanfaatkan benar-benar digital itu sendiri? Kalau misalnya untuk di bidang kita sehari yang benar-benar tampak jelas itu menangkal hoax, Bang. Nah, sekarang ini kan banyak informasi beredar yang belum tahu pasti sumbernya dari mana. Bahkan kita sebenarnya bisa hanya tahu dengan melihat link yang sudah tersebar berikut. Misalnya kita dapat di grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp tersebut ada link khusus. Iya, link khusus. Ini benar nggak informasinya? Nah, itu kita juga harus tanggap, harus paham juga mana sih informasi yang benar, gimana sih caranya gitu. Apa yang harus kita cek gitu. Nah, itu juga kita harus pahami. Hal-hal kecil aja itu bisa mempengaruhi literasi digital kita, Bang. Gitu. Oke. Gimana caranya menangkal hoax? Iya. Dari hal yang sederhana nih ya, menangkal hoax dulu ya. Nah, Apalagi kalau udah tersebar di grup keluarga ya kan. waduh, kalau udah nyampe ke emak-emak, nah Waduh. itu pasti di forward ya. Takutnya di forward lagi kemana-mana gitu ya kan. Betul. Oke, nah Andre mau balik lagi ke Bang Sarpandi bentar ya Kak Wulan ya. Kan kita tahu gini Bang Sarpandi bahwa literasi digital itu sendiri kan ada beberapa aspeknya juga gitu ya Bang ya. Ada yang memang secara sosial gitu ya kan, ada juga teknisnya gitu ya Bang ya. Ya. Nah ini gimana untuk menjalankan kedua hal ini biar semuanya itu seimbang gitu Bang? Oh iya. Intinya biar sama-sama ini tetap kita berkoordinasi terus ya Bang. Berkoordinasi sama teman-teman, kemudian juga menyesuaikan juga dengan situasi saat ini. Jadi kita juga tidak terlalu berjalan sendiri-sendiri. Inti maka tadi saya bilang di awal kita berkolaborasi. Tentunya saat ini sudah banyak organisasi-organisasi yang mungkin sebelum gradasi muncul sudah banyak Bang. Seperti salah satunya ada mungkin di Kominfo pernah membuat program relawan TIK. Mungkin program itu juga sudah berjalan gitu kan, sudah berjalan. Muncul lagi pandu digital juga sudah berjalan. Makanya supaya tugas kita sama-sama ringan, kita sama-samalah membangun daerah kita berkolaborasi.
Artinya nanti ini bagian gradasi gimana, bagian relawan TIK gimana. Mungkin Pandu Digital juga bagian dari gradasi. Relawan TIK punya organisasi sendiri. Nanti kita bersama-sama gitu kan, supaya ini berimbang nih. Jadi supaya kita tidak jalan masing-masing. Termasuk juga di setiap instansi, instansi pemerintah maupun instansi swasta. Ayo kita sama-sama bangun nih, tentang kesadaran tentang literasi digital yang baik. Yang baik itu seperti apa? Seperti yang Mbak Ulan tadi sampaikan. Artinya menangkal hoax juga secara bersama-sama. Ayo kita mungkin hashtagnya sama-sama atau apa gitu kan? Karena selama ini kayaknya jalannya masing-masing nih Bang. Jadi tidak laju nih akhirnya kan. Jadi untuk pembangunan ini pun juga agak susah gitu kan. Tapi kalau berkolaborasi, saya yakin kita bersama-sama bisa. Jadi bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi kan seperti itu. Karena ketidakseimbangan itu biasa terjadi juga. Karena kita juga sibuk nih. Kadang kesibukan kita masing-masing, egoisme masing-masing, itu yang menyebabkan sama-sama akhirnya ini tidak jalan secara bersama nih. Jadi mungkin seperti itu. Oke, butuhnya sinergitas ya Bang ya? Sinergisitas bersama-sama untuk membangun negeri. Seperti itu. Oke, nah Bang, kita kan tahu juga bahwa dalam literasi digital itu sendiri kan, kita ini nggak hanya sebagai penikmat, tapi kita juga bisa menjadi seorang pencipta gitu di dalamnya gitu ya Bang ya. Nah, betul. Ini kalau kaitannya dengan prestasi remaja sendiri di Kalimantan Barat nih gimana nih Bang? Kalau dalam dunia literasi digital itu sendiri? Sebenarnya prestasi ini banyak sudah didapat sama teman-teman, sudah ini anak-anak ini remaja saat ini. Dan tanpa mereka juga diajarin, tanpa mereka di sekolah ini, bahkan di dalam kurikulum sekolah ada beberapa yang tidak bahas, tapi mereka sudah laju, sudah oke gitu. Bahkan hanya wadahnya Bang, hanya wadahnya mungkin mereka ini belum terwadahi dengan baik, sehingga mereka ya kreativitas mereka masing-masing melihat YouTube, melihat yang viral saat ini apa gitu kan. Jadi mereka berjalan dengan sendirinya. Sayang prestasi anak-anak remaja saat ini masih belum terakomodir dengan baik. Maka tadi saya bilang, kalau berkolaborasi, kemudian juga mungkin ada salah satu yang bisa kita lihat secara ini penuh untuk mensupport ada adik-adik kita, mungkin sangat-sangat mungkin sekali prestasi kita ini malah sangat luar biasa berada dari anak-anak yang remaja saat ini gitu kan. Karena mereka itu sudah go digital dari dulu, bahkan lebih hebat dari emak-emaknya, dari bapak-bapaknya. Bahkan handphone juga udah canggih-canggih Bang, canggih-canggih gitu kan. Jadi mereka udah menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini kan, sudah update dibandingkan orang tua. Makanya mungkin butuh saatnya mungkin mereka perlu wadah. Maka kami mungkin dalam waktu dekat itu ada melaksanakan program pitching Bang, pitching untuk pelaku usaha yang sudah jalan maupun masih baru ide, itu juga kami akan coba menggandeng beberapa beberapa BUMN maupun juga sponsor-sponsor yang bisa mengedukasi, sekaligus ini mendampingi juga, sekaligus bikin event gitu kan, bikin perlombaan seperti apa. Inilah apresiasi yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang sudah go digital udah dari awal. Baik dari bisnisnya, beragam bisnis sudah bisa, tinggal dari pitching ini lah, kegiatan pitching ini yang salah satu juga untuk untuk mengisi juga kegiatan pelantikan kita nanti Bang. Mudah-mudahan diapresiasi dan disetujui oleh setiap pihak lah, supaya betul-betul kita mendapatkan mendapatkan data ini loh, ini yang udah berjalan, yang sudah mendigitalisasi bisnisnya, supaya di usia muda seperti apa, termasuk di tingkat mahasiswa sudah jalan ini barang sebenarnya seperti itu. Harapannya ini apa yang tadi disampaikan sama Bang Sarpandi gitu ya, itu memang benar-benar ikut dilancarkan gitu ya. Amin. Yang memang pengen dilakukan nih Sahabat Kreatif nanti diadakan yang namanya pitching itu sendiri Sahabat Kreatif ya. Oke, wah ini makin menarik sih sebenarnya gitu Sahabat Kreatif ya, tapi juga waktu udah hampir dekat dengan ujung acara gitu sahabat. Nah Andre juga pengen tahu gitu ya Bang ya, nanti ke depannya gitu Bang, itu apa aja yang bakal dilakukan dari teman-teman gradasi Kalbar nih Bang ya. Selain tadi menargetkan bisa pitching juga gitu ya kan. Nah, setelah itu ada apa-apa lagi nih Bang ya? Mungkin Sahabat Kreatif juga bisa ikut kolaborasi di dalamnya nih Bang.
sudah banyak nih Bang, teman-teman menyusun semua programnya dari bidang 1 sampai bidang 7. Mm-mm. Nah, jadi teman-teman bidang ini juga salah satu sampai ada yang ketua prodi, ada yang sebagai di TVRI. Nah, di bidang 7 itu teman-teman TVRI yang pegang Bang, karena bidang humas, publikasi dan advokasi. Jadi ya harapan kami juga RRI Bisa juga gabung ya nih. Bang ya. Harus gabung nih di bidang 7 nih supaya makin laju nih Iya. literasi digital untuk masyarakat kita kan. Iya. Jadi seperti itu. Nanti inilah. Jadi dalam waktu dekat ini memang kita tentunya adalah membentuk DPC per kabupaten kota dengan sukarelawan. Artinya suka relawan lah nih, jadi relawannya digital. Tentunya awalnya memang relawan. Jadi yang namanya apa yang sudah kita lakukan tidak mengkhianati hasil. Jadi teman-teman tetap dibuat sebagai relawan dulu, nanti pelan-pelan itu kita mengarahkan. Mungkin ada permintaan dari instansi-instansi terkait, mungkin terkait binaan-binaan untuk literasi digital atau bikin kegiatan bikin kegiatan apa mengundang kami. Karena sebenarnya pada dasarnya kenapa kami berminat, terutama saya secara pribadi berminat dengan program bergabung di Gradasi ini dengan teman-teman secara nasional, karena saya pikir Gradasi ini adalah organisasi yang betul-betul untuk mengedukasi, meliterasi gitu kan, bukan seperti saya bilang di awal, bukan hanya untuk komunitas tertentu gitu, tapi seluruh komunitas, seluruh profesi yang saat ini yang butuh memang diliterasi, butuh diedukasi secara bersama-sama gitu kan, secara nasional. Makanya ini gerakan nasional, jadi kita maka setiap instansi maupun kementerian sudah menggandeng kita, termasuk seperti salah satunya Bang gini kan, sekarang sudah digital. Pemerintah sudah mengarahkan digitalisasi. Pak Presiden juga udah digitalisasi. 4.0 bahkan 4.5 udah mengarah ke 5.0. Udah mengarah ke sana. Dan sekarang sudah memang udah pandemi ini udah suka tidak suka, bisa tidak bisa harus kita jalankan. Makanya saat ini memang Gradasi itu sangat berat sebenarnya tugas dan fungsi teman-teman di daerah, teman-teman DPC, sambil kami di DPD ini sebagai jembatan ke DPP mau ke DPC sangat berat Bang. Kenapa? Salah satu contoh kecil, program pendaftaran kartu prakerja. Nah itu banyak masyarakat yang tidak tahu, yang tidak paham seperti apa daftarnya, seperti apa ininya. Termasuk juga program Kemdikbud juga mengarah kepada program pengadaan barang dan jasa melalui program akun Siplah, melalui marketplace Siplah. UMKM kita nggak tahu cara daftarnya, cara masuknya banyak yang nggak tahu, tapi mereka potensi punya produk-produk yang sudah nggak kalah dengan produk-produk pabrikan gitu kan. Nah kami pengen hal-hal yang kecil itu aja yang di depan mata, kami pengen Gradasi tampil, Gradasi membantu mereka melalui apa? Melalui menggerakkan teman-teman mahasiswa. Gradasi terdiri dari para pendidik, para penggerak pendidikan, dosen, guru, pengajar, instruktur lembaga kursus pelatihan, tutor PKBM dan lain sebagainya. Yang intinya kami pengen membagi ilmu bersama-sama untuk memajukan digital seluruh unsur kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa sudah dikit paham, udah tinggal di ini aja, mereka tinggal didampingin sebentar saja, karena saya yakin mahasiswa udah cepet nih, lebih canggih ya Bang ya. Udah canggih sekarang lebih daripada saya mungkin kan. Mungkin mereka sudah bisa tinggal sedikit aja Bang. Jadi mereka turun pendampingan ke daerah-daerah yang mungkin diminta oleh instansi terkait. Salah satunya mungkin kita pengen selip ke KKM-nya, kuliah kerja nyata mahasiswa, yang mereka turun 2 bulan 3 bulan. Nah, kami edukasi dulu dari Gradasi. Kita bikin dulu mungkin pembekalan untuk apa? Untuk mendampingi UKM. Dalam hal apa tadi? Masalah-masalah, misal mereka mau didaftarin kartu prakerja nih, mereka mau didaftarkan UMKM-nya ke akun Siplah nih, gitu kan. Jadi kami ada perpanjang tangan. Makanya saya juga berharap teman-teman ini kan banyak dosen nih Bang. Artinya mereka punya pasukan, mereka punya massa, mereka punya sumber daya di mahasiswa. Mahasiswa juga sebenarnya mereka butuh wadah, kan? Butuh tempat untuk disalurkan di mana gitu kan, seperti itu. Kan tidak mungkin nanti juga larinya ke siswa seperti itu.
Iya. Itu sih dalam rangka dalam jangka waktu dekat nih yang akan kita laksanakan. Ya mana tahu dari siswa dan mahasiswa gitu kan bisa ngasih tahu ke saudaranya yang mungkin masih apa ya bilangnya ya, masih gagap dengan teknologi juga gitu ya Bang ya. Ya, betul Bang. Karena kan kita nggak tahu kadang-kadang memang keluarga ini punya usaha tapi nggak tahu gitu ya gimana caranya tadi masukin ke Siplah itu sendiri gitu ya Bang ya. Iya. Nah mungkin ada yang kakaknya yang baru lulus juga gitu ya kan dan bingung cari kerjaan. Kenapa nggak coba di prakerja tapi nggak tahu kasih tahu caranya. Nah mungkin yang lebih tahu gitu ya itu bisa jadi informasi yang menyebar secara luas yang positif ya Bang ya. Iya, jadi akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi intinya kami bergerakan sekarang adalah saat ini yang mungkin jadi masalah di lingkungan sosial, permasalahan yang ada di masyarakat dulu, ya kan? Yang ada dulu yang di depan mata. Setelah itu baru kita yang arah-arah kemananya yang betul-betul yang perlu kita digitalisasi lah untuk masyarakat. Makanya kami juga terutama kami kan lembaga Aprila juga kerjasama dengan SMK 1 Pontianak. Nah, sekarang udah 5 hari nih uji kompetensi Bang, hari Senin sampai hari Jumat nih. Jadi uji kompetensi untuk bisnis daring dan pemasaran program itu bekerja sama dengan kita. Arahnya kemana? Mereka itu praktik membuat email, membuat Instagram, media sosial, pemasaran pakai SEO, SEM kan. Nah kami kerjasama ini ada 79 UMKM yang kami daftarkan, yang saat ini udah kami ini perbaiki jadi 40. Mereka didaftarin, dibuatin email, dibuatin Instagram, optimasi penjualannya melalui SEO. Jadi itu udah bergerak nih Bang dengan SMK 1 Pontianak. Nah, ini salah satu juga udah bergerak dalam meliterasi adik-adik siswa kita. Mereka bisa menjualkan produk UKM, bukan tidak mungkin ini bukan hanya sekedar tugas. Selesai mereka ujian, mereka mungkin pemasaran mereka sudah oke, mungkin diterima pasar, bisa saja dia lanjut nanti jualin produk UKM tersebut Bang. Jadi ada pendapatan tanpa modal. Mereka tanpa modal hanya menjualkan, mereka sudah dapat hasil dari penjualan mereka. Jadi itu yang mungkin kita buat sesuatu yang besar, mungkin anak-anak dulu difasilitasi hal itu, kemudian ke mahasiswa. Saya yakin ini menjadi suatu ekosistem ekonomi yang mungkin bisa membantu masyarakat luas lah seperti itu. Oke, amin ya rabbal alamin ya Bang ya. Semoga ini bisa jadi langkah atau tangan-tangan yang panjang gitu ya Bang ya. Untuk bisa nantinya bersama-sama bergerak gitu ya, dan ini bisa jadi membuat daerah Kalimantan Barat ini semakin semakin tahu tentang dunia digital itu sendiri dan gimana cara pemanfaatannya dengan seoptimalnya gitu ya Bang ya. Ya betul Bang. Oke deh. Nah mungkin Andre ke Kak Ulan dulu deh. Nah Kak Ulan gimana nih harapannya nanti ke depannya untuk gradasi Kalimantan Barat sendiri, perwakilan dari anak-anak muda nih ya. Nah ini gimana nih Kak Ulan? Harapan kita semoga nanti generasi di Kalimantan Barat nggak hanya generasi mudanya, tetapi generasi X-nya, baik X, Y maupun Z, ini sudah bisa melek teknologi dan sadar gimana sih memanfaatkan teknologi dengan baik mungkin, sebijak mungkin, sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupannya, baik itu bisnis maupun karirnya. Gitu. Oke deh, amin ya. Semoga yang di iya. Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang diharapkan menjadi perwakilan dari generasi X, Y, Z gitu ya. Ini bisa bisa terwujudkan ya dari anak-anak muda yang mungkin nantinya bisa menjadi generasi selanjutnya untuk menjadi bagian dari gradasi Kalbar sendiri ya Kak Ulan ya. Betul. Oke, nah kalau ke Bang Sarfandi, terakhir nih Bang, harapannya ke depannya untuk di Kalimantan Barat sendiri, terutama gradasi Kalbar, seperti apa Bang? Sebenarnya harapan saya secara pribadi, intinya dari organisasi ini itu tadi ya, kami pengennya ada relawan-relawan yang senang terkait literasi. Dalam hal ini kan kami literasi digital. Bergabung sama kami oke, gitu kan, bergabung. Mungkin ada waktu yang masih ada di hari-harinya teman-teman. Silakan bergabung ke gradasi. Intinya kami adalah relawan-relawan organisasi. Jadi relawan itu tidak harus sebagai pengurus, anggota juga bisa menjadi pandu digital juga ada bahkan kemarin untuk pandu digital itu Bang malah informasi teman-teman itu malah gajinya setara eselon 3 itu malah. Wow. Jadi
itu sangat-sangat ini ya, itu hanya bonus sebenarnya. Itu hanya bonus saja. Nanti untuk teman-teman yang minat silakan hubungin Mbak Ulan tuh. Mbak Ulan tuh bagian data dengan Pak Sekretaris. Kebetulan Mbak Ulan ini kan bagian di Sekretaris 1, jadi juga bagian pendaftaran keanggotaan relawan-relawan gradasi juga diharapkan juga kita bisa merangkul seluruh kabupaten kotanya, Bang. Jadi intinya silakan bergabung bersama gradasi untuk meliterasi masyarakat, percepatan transformasi literasi digital secara nasional lah, seperti itu. Itu saja sih, Bang, pesan saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin banyak nih ya yang bisa bergabung dan juga bisa berkolaborasi bersama dengan Gradasi Kalbar ya Bang ya. Ya. Oke, dan mungkin Kak Ulan terakhir deh untuk sahabat kreatif yang biar tahu informasi terkait dengan Gradasi Kalbar bisa cek di mana nih, sosial media atau websitenya mungkin? Oke. Untuk sosial media kita ada Facebook page dan Instagram. Jadi kalau untuk Instagram bisa langsung klik aja Gradasi Kalbar. Nah, itu bisa langsung silahkan di-follow. Begitu juga dengan Facebook page-nya itu juga Gradasi Kalbar gitu. Teman-teman bisa menjangkau kita melalui media sosial kita. Nanti akan kita selalu share info terbaru, info terkait dengan webinarnya, ataupun pelatihannya, ataupun perekrutan dari Pandu Digital ini, gitu. Oke, jadi bisa cek di fanpage-nya gitu ya, dan juga bisa cek di Instagram-nya ya. Sahabat kreatif tadi udah disebutin sama Kak Ulan ya. Oke, Gradasi Kalbar, sahabat kreatif ya, silakan dicari aja. GRADASI Kalbar ya. Nah, itu dia sahabat kreatif. Jadi bisa sahabat follow juga biar tahu nanti gimana caranya untuk mendapatkan informasi lebih jauh lagi gitu ya Kak Ulan ya. Betul. Oke, baik kalau gitu terima kasih buat Kak Ulan, terima kasih juga buat Bang Sarpandi ya Bang ya. Ya, Bang. Sukses terus buat kegiatannya, buat komunitasnya, dan juga sukses terus dengan apa yang lagi dijalankan saat ini ya Bang ya. Amin. Kayak oke deh. Kalau gitu sahabat kreatif, terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan 101,8 FM di sore hari ini sahabat, dan juga buat kamu yang udah mantengin Instagramnya Pro2 Pontianak juga ya sahabat kreatif ya di sore hari ini. Dan sekali lagi sahabat kreatif, jadilah generasi yang tahu gitu sahabat kreatif ya dengan dunia digital gitu sahabat kreatif ya, supaya bisa kamu sebarkan hal-hal positif buat orang lain dan jauhin yang namanya hoax gitu ya sahabat ya. Oke, kalau gitu sahabat kreatif jangan lupa untuk terus semangat, jangan lupa untuk terus bahagia. Kak Ulan pamit, Bang Sarfandi pamit, Andre juga pamit dari Ruang Dengar Kamu sahabat kreatif. Jangan lupa untuk terus semangat, jangan lupa untuk terus bahagia, jangan lupa untuk terus jadikan generasi muda sebagai headline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.